Oke, untuk suka kimia kali ini kita masih membahas tentang pergeseran kesetimbangan. Ya, di sini soalnya adalah ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika suhu dinaikkan. Nah, berdasarkan asas Lekatlier, maka kita harus tahu. Jadi cara mudahnya seperti ini. Kalau suhu dinaikkan ya, ada lagi satu lagi. Kalau satu lagi dinaikkan, maka satu lagi diturunkan ya. Ada yang dinaikkan, pasti lawannya adalah diturunkan. Jika suhu dinaikkan, maka cara mudahnya reaksi atau kesetimbangan akan bergeser ke arah di sini endoterm. Jadi jika suhu dinaikkan akan bergeser ke endoterm. Taunya endoterm atau eksoterm gimana? Dengan delta H-nya yang positif untuk endoterm. Jika suhu diturunkan, ya berarti tinggal lawannya aja, bergesernya ke eksoterm. Eksoterm taunya dari mana? Ya delta H-nya yang negatif. Oke. Sekarang untuk soal di sini ini maunya jika suhu dinaikkan. Ya, oke, suhu dinaikkan berarti harusnya bergesernya ke arah sini. Kita tulis dinaikkan berarti bergesernya ke endoterm. Endoterm ditandai dengan delta H yang positif gitu ya. Oke, berarti kita lihat di sini untuk A, 2SO2 fase gas ditambah O2 fase gas menjadi 2SO3 fase gas, delta H-nya adalah minus 197,8 kJ. Oke, jadi di sini ada tanda panah yang membatasi kiri dan kanan. Jadi sebelum tanda panah ini adalah sebelum, ini adalah sesudah, ini sebelum tanda panah, ini sesudah tanda panah, sesudah tanda panah, sesudah tanda panah. Tanda panah ya. Ini kita sebut dengan kiri sebelum tanda panah, kalau kanan berarti setelah tanda panah. Nanti untuk mengetahui pergeserannya ke kiri atau ke kanan. Oke. Di sini karena dia minus, maka yang di kanan otomatis ini semua karena negatif, maka yang di kanan ini negatif, berarti ini adalah eksoterm. Ini kurang R. Eksoterm. Berarti karena di kanan ini eksoterm, kenapa di kanan disebut eksoterm? Karena di kanan ada delta H yang minus ya, minus. Maka yang di kiri otomatis pasti endoterm. Ya, ini adalah endoterm. Kenapa? Karena di kanan sudah ada delta H-nya yang negatif. Berarti di kanan ini adalah eksoterm. Karena kanan eksoterm pasti di kirinya endoterm. Karena suhu ini dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke endoterm ditandai dengan delta H yang positif, bisa juga seperti itu. Maka karena di sini yang endoterm yang kiri untuk A, reaksi akan bergeser ke kiri. Kenapa? Karena kalau ke kanan ini eksoterm ya. Maka reaksi harus bergerak ke endoterm, bukan eksoterm karena suhu dinaikkan ya. Oke, sekarang kita bahas lagi. 2HI fase gas menjadi H2 tambah I2 fase gas. Delta H-nya ini tidak ada tanda, berarti ini adalah positif ya. Sama juga positif 53 kJ. Berarti yang di kanan ini masuk ke sini, ini adalah punya kanan. Nah, delta H-nya yang positif ini menandakan kalau reaksinya adalah yang di kanan endoterm. Kenapa? Karena dia positif. Berarti yang eksotermnya yang kiri. Karena kan kanan udah endoterm. Jadi lawannya, kalau satu udah tahu endoterm pasti lawannya jadi eksoterm. Atau satu udah tahu eksoterm maka lawannya endoterm. Gitu, ya. Karena di sini kanan udah endoterm, tadi kan suhu mintanya dinaikkan, maka reaksi bergeser ke endoterm, yaitu ini adalah kanan. Berarti ini adalah ke kanan.
Kenapa? Karena kalau ini endoterm, kiri ini akan jadi eksoterm ya. Kalau suhu dinaikkan, reaksinya akan bergeser ke kanan karena kanan adalah endoterm. Begitu. Oke, kita bahas lagi. N2O4 fase gas menjadi N2 tambah 2O2 fase gas. Delta H-nya minus 9,2 kJ. Oke, kita tandain ini. Kanan ini udah ada delta H-nya yang nilainya minus. Berarti di kanan ini adalah karena delta H-nya minus, ini adalah eksoterm. Ditandai yang negatif. Kalau di kanan eksoterm, maka di kiri lawannya. Ini adalah endotermnya di sini. Kalau tadi nomor 2 yang B-nya, tadi kan endoterm di kanan, maka ekso kan di sini. Lawannya, ya. Oke, udah kita menentukan eksoterm dan endotermnya. Sekarang kalau soalnya lagi kita lihat suhu dinaikkan pasti bergerak ke endoterm. Karena endoterm adalah di kiri ya. Kalau di kanan tadi kita udah tulis ekso, di kiri endo, maka reaksinya akan bergeser ke endoterm atau ke kiri. Seperti ini ya. Jadi untuk suhu ini adalah pergeserannya ya. Oke, semoga bisa mengerti.